Baik, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Puji Tuhan, baik, Pak. Ya, puji Pak, Tuhan. maaf, Pak. Di sini agak ribut, Pak. Agak ribut, ya enggak apa-apa. Hmm. Kalau gitu, Tri ya, yang memimpin doa nanti ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan selamat berjumpa setelah sekian lama kita tidak bertemu ini. Ya, baik secara virtual maupun secara langsung. Ya, ini pasti merupakan sebuah kerinduan kita bersama untuk dapat bertemu, terutama secara langsung, tapi ya keadaan begini, tapi tidak boleh membuat kita putus asa. Ya. Dengan virtual ini juga tidak mengurangi rasa kebersamaan kita. Baik, agar pembelajaran kita ini sungguh diberkati oleh Tuhan, mari kita serahkan semua rencana harapan kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita, Tri Utami. Untuk itu kita semua silakan mempersiapkan diri berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan Tri Utami. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Baik. Terima kasih Tri Utami yang sudah menghantar kita dalam suasana doa tadi. Baik, karena Tri juga sekretaris ya, Tri Bapak mau tanya bagaimana keadaan teman-teman, apakah hari ini bisa hadir semua atau tidak? Ada konfirmasi atau tidak? Sepertinya sih tidak hadir semua Pak, karena kami kan ada 37 orang di kelas, dan yang hadir cuma 32, dikurang Bapak, jadi sepertinya yang hadir hanya 31 orang Pak. Iya. Yang lainnya mungkin ada kendala sinyal atau mungkin ada kegiatan. Oh iya. Terima kasih Tri untuk konfirmasinya. Kita berdoa bagi teman-teman kita yang belum bisa hadir untuk kegiatan virtual ini. Semoga mereka juga diberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat ya, sehingga bisa menjalani aktivitas dengan baik. Kita berharap mereka dalam beberapa menit ke depan masih bisa bergabung. Baik, kira-kira masih ingat tidak nih pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Ayo, silakan yang ingin menjawab. Teks anekdot. Teks Iya, anekdot, Pak. Teks anekdot, ya. Tri ingin menjawab apa itu teks anekdot, Tri? Teks anekdot tuh teks gimana ya? Teks tentang teks yang isinya sindiran tapi menyindir secara halus. Menyindirnya menggunakan candaan. Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Tri. Jadi anekdot itu memang cerita lucu yang di dalamnya memuat sindiran atau kritikan. Jadi menyampaikan sebuah kritikan melalui lelucon, gitu kira-kira seperti itu. Baik, Bapak tidak berlama-lama, Bapak ingin share screen sebentar untuk menyampaikan apa saja sih kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran siang hari ini. Oke, apakah share screen Bapak sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, inilah yang mau kita pelajari lebih lanjut ke depannya. Menciptakan kembali teks anekdot. Nah, tadi Bapak sudah bertanya, sebentar. Nah, ini sudah bertanya. Oke, ini kompetensi dasar yang mau kita capai. Nah, dari dua indikator itu, inilah tujuan pembelajaran yang kita capai. Ada yang ingin membacanya? Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nanti dicatat ya, silakan diingat-ingat teman-temannya. Kelompoknya satu kelompok 4 orang. Ya, ini kelompoknya. Nah, silakan dicatat, Bapak beri waktu. Yuk, sekarang kita coba melihat teks anekdot. Nah, ini sudah kalian baca ya, kemarin Bapak sudah sampaikan, ini tentang materi yang akan kita pelajari, ini teks anekdotnya mungkin sudah dibaca, tapi boleh kita kilas balik sebentar. Yuk, siapa yang ingin membantu nih, membaca untuk kita semua? Bentuknya apa ini? Narasi atau dialog?
Narasi. Narasi. Oke, sekarang kita berikutnya siapa yang ingin membantu bentuk yang kedua? Siapa yang ingin bacakan? Ini boleh 2 orang nih. Ayo, siapa? Baik, siap ya. Dosen yang menjadi pejabat. Dalam kedai perguruan tinggi terdapat mahasiswa yang sedang berdiskusi, yaitu Pai, Sunu, dan Reski. Saya penasaran dengan dosen ilmu politik pada mengajar selalu duduk dan tidak mau berdiri. Kamu ini seperti itu aja dipikirin. Oke, terima kasih ya. Baik. Sekarang kita sudah mendapat 2 contoh teks anekdot ya dengan pola yang berbeda. Pertama pola narasi, yang kedua pola apa nih? Dialog. Dialog. Benar sekali. Ya. Sekarang kita coba, karena tadi kan tujuan kita itu untuk bisa menampilkan salah satunya, menampilkan teks anekdot bentuk dialog untuk diperankan. Yuk kita coba lihat bagaimana sih cara mengekspresikan dialog itu. Salah satunya yaitu dengan memahami intonasi yang baik. Ini ada tutorial dari kakak cantik. Mudah-mudahan bisa kita simak videonya singkat bagaimana intonasi yang baik. Bapak percepat ya, kita ke Welcome back to my YouTube channel dan masih barengan Irin mau ngebahas bagaimana sih cara Irin berlatih intonasi. Apa sih Kak pentingnya belajar intonasi? Mending penting belajar mencintai kamu. Cukup ya, Bapak tidak perpanjang. Nanti kalau kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut bisa lihat videonya di YouTube, ada apa tutup stop share-nya. Nah, sekarang yuk kita rumuskan bersama dulu identifikasi masalah dari 2 indikator yang ingin kita capai tadi. Yang pertama tadi indikatornya apa? Di rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Silakan dicatat ya karena ini nanti didiskusikan dalam kelompoknya. Jadi rumusan yang pertama adalah bagaimanakah menceritakan kembali teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk dialog. Oke, itu rumusan masalah yang pertama. Nah, rumusan masalah yang kedua, karena kita ingin mencapai atau bisa memenuhi indikator yang kedua, tadi kan kita bisa memerankan teks anekdot berbentuk dialog. Berarti pertanyaannya adalah, bagaimanakah mengekspresikan dialog teks anekdot untuk diperankan. Nah, kira-kira begitu. Oke, di dalam kelompok nanti kalian, boleh dilihat kembali di LKPD, di grup Bahasa Indonesia tadi, sudah Bapak sharekan, silakan, itu yang harus kalian kerjakan, ya di LKPD itu. Itu yang harus kalian kerjakan. Jadi, mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk dialog, nanti ditulis saja, diskusikan dengan teman, lalu ada 1 orang yang nulis. Kemudian berikutnya, coba berlatih memerankan teks anekdot bentuk dialog yang ada di LKPD itu. Nanti kita akan sharing bersama di ruang virtual yang besar ini setelah dari breakout room. Bagaimana, sudah jelas tugasnya? Ya. Ya, lihat juga bahan ajar yang sudah Bapak bagikan ya, untuk referensi kalian bagaimana sih mengubah teks anekdot bentuk narasi ke bentuk dialog. Nah, di situ ada. Oke, kalau sudah Bapak buat ruang breakout room-nya, nanti silakan bergabung ya. Tunggu sebentar. Oh iya, silakan bergabung ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktu kita hanya 15 menit dari sekarang. Selamat berdinamika ya. Halo Cecil, gimana teman-teman? Nah, ada Charles juga ya. Halo Pak. Ya, sudah mulai diskusinya? Belum, Pak. Belum. Paham yang dimaksudkan apa yang harus dikerjakan? Yang dikerjakan hanya 2 soal yang Bapak kasih ke Pak. Iya. Oke. Kalau gitu Bapak mulai dari memerankan dialog. Oke, memerankan dialog. Ini Bapak tawarkan dulu nih, siapa yuk kelompok yang mau memerankan duluan? Kelompok mana? Yuk kelompok 9, silakan. Siapa nih? Tri Utami dan kawan-kawan. Oke, 3, 2, mulai. Dosen yang menjadi penjabat. Dalam kedai perguruan tinggi, terdapat mahasiswa yang sedang berdiskusi, yaitu Fai, Sunu, dan Reski. Saya penasaran dengan dosen ilmu politik. Pada mengajar selalu duduk dan tidak tahu berdiri dan tidak mau berdiri. Kamu ini seperti itu aja yang kamu pikirin.
Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dong untuk kelompok teman kita yang kelompok 9 ini. Baik, ada yang ingin menanggapi kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan? Kelebihan dulu lah barangkali. Silakan. Kelebihannya sih menurut saya sih penyampaiannya sih udah tepat, tapi intonasinya masih kurang menurut saya. Iya, intonasinya terutama siapa nih? Vito atau Indah Liana? Vito, Dua-duanya. Pak. Dia Vito. tuh datar doang gitu. Oh, masih datar ya. Oke, Vito itu masukan ya. Baik, ada lagi yang ingin memberikan masukan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak beri kesempatan ke kelompok 6. Kelompok 6, siap? Siap, Pak. Nah, boleh. Kita coba ya kelompok 6 yuk. Oke, yuk siap-siap ya kelompok 6. Silakan Alphonse. Suatu ketika, di sebuah sekolah negeri, entah di mana, seorang guru memberitahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah SBI. Anak-anak, ada kabar gembira untuk kita semua. Tidak lama lagi sekolah kita akan menjadi sekolah SBI, sekolah bertaraf internasional. Nah, untuk menyambut hal itu, saya mau tanya apa yang akan kalian siapkan? Oke, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Satu orang saja yang ingin menanggapinya? Sudah pasti, Pak. Sudah ya. Hanya tadi memang masih ada terpotong-potong sedikit ya. Mungkin intonasinya nanti perlu diperbaiki lagi karena mungkin latihannya terlalu sebentar. Jadi itu hasilnya. Oke, Bapak pikir waktu kita sudah hampir habis. Jadi Bapak cukupkan dulu untuk diskusi kita ini. Bapak harap latihan tadi sedikit banyak bisa membantu kita untuk berlatih lebih lanjut lagi. Yuk kita simpulkan. Ya, kira-kira apa sih atau bagaimana sih caranya kita mengubah teks narasi, teks anekdot bentuk narasi menjadi teks anekdot bentuk dialog? Yuk, apa yang harus dilakukan? Menghilangkan apa? Bagian Kalimat? narasinya, Pak. Menghilangkan beberapa bagian narasinya. Iya, jadi narasinya yang kita hilangkan ya, terutama narasi di bagian tengah. Kalau narasi di awal boleh dipertahankan tidak? Narasi di bagian prolog awalnya boleh dipertahankan tidak? Boleh, Pak. Itu sebagai prolog, sebagai Iya, benar ya. Jadi sebagai prolog ya, pembuka cerita di awal. Setelah itu kalau ada narasi-narasi di bagian isinya, sebisa mungkin kita kurangi, bahkan mungkin boleh kita hilangkan. Lalu dalam penulisannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan dalam penulisannya? Menggunakan tanda apa? tanda petik. Iya, tanda petik dua di awal Dan di akhir. Lalu kalau misalnya kita ingin memerankan, mengekspresikan dialog, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami? Yaitu? Tanda baca dan intonasi. Iya, memerankan intonasi yang baik. Intonasi itu berkaitan dengan nada suara ya. Oke, baik. Dengan demikian, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah berakhir. Namun sebelum diakhiri, Bapak ingin tegaskan kembali, mohon dikerjakan lagi teks LKPD-nya, sedangkan yang memerankan teks anekdot bentuk dialog itu, Bapak minta di setiap kelompoknya, silakan cari teks anekdot lain yang bentuknya dialog, lalu kalian buat video, mendialogkannya, digabungkanlah dari semuanya itu menjadi satu video lengkap. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa. Silakan Erik. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya, terima kasih ya Erik untuk doanya. Oke, Bapak ingatkan lagi ya. Jadi kita pertemuan 2 minggu ke depan sesuai dengan jadwal hari Selasa. Jam berapa Bapak? Jam 11. Jam 10 sampai 11. Ya, 10 sampai 11. Jadi Bapak jam 10 sampai 11. Kita akan pertemuan secara virtual. Oke, bye-bye. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Bapak screenshot dulu. Baik, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.